Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 akuntansi. Kembali lagi ya ke mata pelajaran perbankan dasar. Untuk minggu ini ibu akan menjelaskan materi tentang sistem moneter di Indonesia. Nah, selain membahas tentang sistem moneter, Ibu juga akan membahas tentang asal mula perbankan di Indonesia. Dimulai dari sistem moneter di Indonesia ya. Di sini yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian bedakan itu ada 3. Yang pertama ada kebijakan moneter, yang kedua ada sistem moneter, yang ketiga ada otoritas moneter. Nah, dimulai dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat bunga. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas nilai mata uang. Jadi, kebijakan moneter merupakan kebijakan untuk menciptakan stabilitas nilai mata uang dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat bunga. Nah, kebijakan moneter ini berjalan didukung oleh namanya suatu sistem, yaitu sistem moneter. Sistem moneter ini merupakan hubungan yang independen antara bank dan lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Nah, jadi hubungan antara kebijakan moneter dan sistem moneter itu sudah jelas ya. Kebijakan moneter berarti kebijakannya. Kalau sistem moneter berarti hubungannya independen antara bank dan lembaga yang mempengaruhi stabilitas nilai uang. Terus apalagi hubungannya dengan otoritas moneter? Otoritas moneter ini merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter dan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintahan maupun bagi masyarakat. Nah, kebijakan moneter punya sistem moneter. Sistem moneter punya yang namanya otoritas moneter atau lembaganya. Jadi, dimulai dari kebijakan, lalu kebijakan itu punya sistem, lalu sistem itu punya lembaga. Begitu ya. Dan siapa sih otoritas moneter di Indonesia? Coba itu nanti bisa dijadikan PR ya buat kalian, siapa otoritas moneter di Indonesia. Nah, terus Ibu akan menjelaskan fungsi sistem moneter di Indonesia ya. Fungsi sistem moneter ini ada 3. Ibu singkat ya, Ibu kasih singkatan untuk kalian biar kalian lebih mudah dalam memahami. Lalin perantara bunga. Fungsi sistem moneter yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien. Terus fungsi yang kedua, perantara. Menjadi perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terus yang ketiga ada bunga. Mempertahankan tingkat bunga yang stabil. Nah, jadi fungsi sistem moneter lalin perantara bunga ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Itu merupakan singkatan biar kalian lebih mudah dalam memahami. Nah, yang selanjutnya ada asal mula perbankan ya. Di sini ada pengertian bank menurut undang-undang dan menurut para ahli ya. Di sini ada banyak ahli. Nah, dari pengertian menurut undang-undang dan para ahli itu Ibu menyimpulkan 3 poin ya tentang pengertian bank. Yang pertama, bank itu merupakan lembaga atau lembaga keuangan atau badan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat ya. Terus yang selanjutnya ada asal mula kegiatan perbankan di dunia ya, di seluruh dunia.
Ini dimulai dari zaman Babilonia ya. Awal mulanya di zaman Babilonia ini bank itu merupakan tempat tukar menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan. Nah, jadi ini merupakan fungsi bank pada zaman Babilonia ini masih yang tukar menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan, belum seperti sekarang ya. Selanjutnya ini tentang awal mula masuk perbankan di Indonesia. Jadi bank atau perbankan itu diperkenalkan pertama kali pada saat kekuasaan Belanda ya, atau yang biasa kita sebut sebagai VOC. Nah, VOC ini mendirikan The Bank van Learning ya, untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC itu sendiri. Nah, dari mula VOC membawa perbankan di Indonesia ini pada masa kolonial atau pada masa penjajahan Jepang, banyak bank yang dilikuidasi oleh pemerintahan Jepang menjadi bank sentral pemerintahan Jepang, terus banknya banyak yang berganti nama, serta bank-bank yang tidak berpengaruh di pemerintahan. Nah, sedangkan di awal kemerdekaan, yaitu pada tanggal 9 Oktober 1945 didirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia, yang kemudian lanjutannya adalah di tanggal 5 Juli 1946 didirikan Bank Sentral yang pada saat itu bernama Bank Negara Indonesia atau yang disingkat dengan BNI. Nah, pada saat BNI ini lahir atau didirikan itu berbagai cara telah dilakukan ya untuk memantapkan kedudukan BNI ini, tapi pada sidang konferensi meja bundar di Belanda diputuskan bahwa BNI yang semula adalah bank sentral diubah menjadi bank umum ya, dan pada peraturan nomor 1 tahun 1946 pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah bank pemerintahan pertama di Indonesia ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dari mulai BNI yang tadinya bank sentral, kemudian di KMB diputuskan bahwa BNI diganti menjadi bank umum, dan kemudian BRI yang merupakan bank pemerintahan pertama di Indonesia. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi di atas, silahkan nanti kalian buat lebih memperdalam materi, kalian bisa searching di Google atau bisa baca di buku perbankan dasar ya tentang perubahan nama. Nah, tadi kan sempat berubah peraturan apa, terus pada masa kolonial penjajahan Jepang juga bisa berubah, pada masa VOC pertama namanya apa, berganti apa, terus pada masa awal pemerintahan Indonesia juga berubah. Nah, Ibu pengen kalian menyebutkan perubahan nama ya, perubahan nama yang pertama sampai nama terakhir dipakai oleh bank-bank. Yang pertama ada BNI, BTN, dan BRI ya. Tugasnya ini nanti kalian kumpulkan di minggu depan, nanti Ibu akan sediakan formnya di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian minggu depan buka di Google Classroom untuk pengumpulan tugas yang pertama. Seperti itu. Ibu akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker ya. Dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.